Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali lagi ke general reading dengan tema cemburu butanya membawa petaka ya. Mungkin ini untuk hubungan kamu berdua ya. Oke, seperti biasa, ini adalah general reading. Tidak akan semuanya resonate ya. Karena kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang, sehingga tidak akan semuanya resonate. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat ya. Cemburu butanya membawa petaka. Oke, di energi kartu pertama, di sini saya melihatnya dia sepertinya cemburu dengan seseorang dari masa lalunya kamu ya. Dalam hal komitmennya bersama kamu, hubungan kamu saat ini bersama dia ya. Sepertinya tidak ada kepercayaan yang sepenuhnya yang dia berikan ya. Padahal kamu tidak pernah mengkhianati kepercayaan dari dia, mengkhianati cintanya terhadap kamu ya. Saya melihatnya dia masih merasa bahwa kamu masih mengingat pasangan kamu dan dia menginginkan kamu lepas sepenuhnya ya, karena dia merasa ada sesuatu hal di dalam kesehariannya, di dalam sepertinya hubungannya bersama kamu, komitmennya saat ini bersama kamu, dia melihat kamu sepertinya membanding-bandingkan atau sering mengucapkan ya sesuatu hal yang mungkin pernah kamu lalui bersama seseorang dari masa lalu kamu, dan ini membuatnya cemburu. Cemburunya sangat luar biasa. Walaupun dia tidak pernah memperlihatkan secara real ya, secara nyata apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, karena selama ini kamu terlihat cuek karena kamu merasa tidak melakukan apa-apa. Cinta kamu tetap sama dia. Ya, apa yang sudah dia tuduhkan di sini sepertinya tidak beralasan karena dia terlalu posesif itu ya. Dia orangnya terlalu posesif sehingga dia sepertinya sering berspekulasi sendiri, sering sepertinya terfikirkan sendiri keadaan-keadaan yang mungkin membuat dia takut. Dari rasa cintanya yang begitu besar namun dipersalahgunakan ya. Karena dia menjadi seseorang yang sangat posesif dan akhirnya manipulatif dan akhirnya dia cemburu buta. Dan lama kelamaan di sini saya melihatnya hubungan ini menjadi suatu hubungan yang toksik ya. Karena saya melihatnya dia mencoba untuk menyinkronkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan untuk menuduh kamu yang tidak di sini ya. Jadi kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa bahwa hubungan ini sudah kamu pertahankan, namun dia selalu mencari suatu permasalahan, mencari-cari sesuatu hal yang sebenarnya ini bukan masalah besar ya. Dan cemburunya ini membawa petaka. Mungkin kamu kehilangan feeling ya, kehilangan simpati, kehilangan rasa. Akhirnya rasa kamu memudar di sini ya. Sementara dia terus dengan cintanya, terus dengan spekulasinya ya. Dan dia tidak menyadari kesalahan dirinya, tidak menghargai kamu ya, tidak memberikan kepercayaan terhadap kamu. Dan pada awalnya mungkin kamu merasa oh hal ini adalah sesuatu hal yang wajar, dicintai dengan rasa cemburunya, dicintai dengan semua kecurigaannya. Namun lama-kelamaan kamu melihat ini adalah sesuatu hal yang tidak beralasan, yang sepertinya dia hanya mementingkan egonya saja tanpa memikirkan kamu. Dan dia mencoba ya, setelah kamu menjelaskan mungkin dia mencoba untuk menyadari, dia meminta maaf dan dia belajar dari kesalahannya yang terlalu posesif sama kamu, terlalu seperti yang mengekang kamu. Namun kesalahan ini berulang kali ya, kesalahan ini dia lakukan berulang kali. Setelah dia lakukan dia minta maaf, setelah dia sepertinya berprasangka buruk sama kamu dan tidak terbukti, akhirnya dia minta maaf dan terus berulang seperti itu ya. Dan ini yang membuat kamu sepertinya terfikirkan untuk mengakhiri semua hubungan karena di sini kamu tersiksa.
kamu sepertinya merasakan ketidaknyamanan yang akhirnya membuat kamu terpuruk ya. Kamu tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa sepertinya melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan dengan sangat baik ya. Dan mungkin dari sebuah komitmen yang kamu jalani ini, karena kamu sudah lama ya berkomitmen, jadi antar keluarga ini sudah sama-sama saling mengenal, dan isu keretakan hubungan kamu ini sudah didengar oleh masing-masing keluarga, masing-masing kedua belah pihak. Dan akhirnya ya, di salah satu sisi keluarga kamu membela kamu, dan di sisi lain keluarga dia membela dia. Nah, inilah yang akhirnya mengacaukan hubungan kalian berdua ya. Apalagi dia yang posisinya tidak bisa diberikan suatu statement yang sepertinya akan membuat dia lebih emosi, dan keluarganya mungkin mendukung spekulasi yang dia pikirkan dan membenarkan apa yang dia rasakan. Sementara di sini, di sisi kamu ya, keluarga kamu tahu dengan kamu tidak mungkin kamu melakukan hal-hal yang mungkin di sini buruk ya, apalagi hubungan yang sudah terjalin ini cukup lama dan kamu sudah memiliki ikatan ya. Nah, di sini akhirnya ini yang membuat berantakan, dan mungkin dia juga merasa bahwa sesuatu hal yang terjadi ini egonya yang dia kedepankan ya. Dan di sini kamu merasa ya udah, ini berarti sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dia yang berusaha untuk mempertahankan dengan segala keegoannya, dan kamu di sini mencoba untuk melepaskan dan mengikhlaskan semuanya. Dan dia masih menuntut kamu yang sepertinya bersalah di sini ya, yang sepertinya tidak memberikan suatu kejujuran ya dalam sebuah hubungan. Dan ini sepertinya terlihat semakin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Lama-lama kamu merasa atau menilai apakah sebuah hubungan ini memang sesuatu hal yang bisa kamu pertahankan atau tidak, apakah ini sesuatu hubungan yang baik atau tidak, karena lama-lama semakin menjadi hubungan yang toksik ya, dan kamu tidak percaya lagi terhadap apa yang dia katakan, dan di sini membuat hubungan kalian mungkin berakhir ya. Kamu sepertinya di sini merasa bahwa ada suatu krisis kepercayaan juga akhirnya ya, karena dia selalu melakukan hal-hal yang sama. Dia selalu cemburu buta. Ada yang sebagian dari kamu merasakan kekerasan ya, entah di sini dalam hubungan atau dalam rumah tangga. Dia sepertinya berlaku kasar, menghalalkan segala cara untuk membenarkan persepsi dia ya. Dan di sini kamu sudah pernah bertahan, sudah pernah sepertinya merasa bahwa mungkin ini bisa diperbaiki lagi ya, karena mungkin pada saat kamu memaafkan, pada saat kamu sudah sepertinya ingin mempercayai perubahan dia ya, dengan alasan dia tidak akan cemburu buta lagi sama kamu ya, namun ternyata di sini apa yang dia katakan ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi ya. Dan di sini sepertinya kamu memutuskan sesuatu hal yang besar dalam hidup kamu, yaitu untuk mengakhiri hubungan ya. Karena mungkin ini adalah suatu pembelajaran yang harus sangat kamu dan dia rasakan ya. Di sini juga akan ada efek baiknya ya, atau dampak baiknya terhadap dirinya kamu ya, terutama karena saya melihatnya di sini kamu yang sepertinya terzolimi, walaupun kamu yang sepertinya tertuduh ya melakukan sesuatu hal apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran atau faktanya ya, dan kamu hanya memasrahkan diri kepada semua keputusan yang Tuhan berikan ya, jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, dan kamu melihatnya dari sisi yang lebih positif ya. Mungkin dengan ditunjukkan sifatnya yang seperti ini, yang selalu cemburu buta, posesif ya, dan tidak bisa dikendalikan atau dikontrol emosinya, inilah yang membuka mata kamu, membuka hati kamu, mungkin seseorang ini bukan yang terbaik ya. Dan daripada kamu sepertinya merasakan sesuatu hal yang mungkin akan membuat kamu semakin terpuruk, sakit hati, kecewa, bahkan depresi ya, karena selalu disiksa batinnya, disiksa fisiknya di sini ya, sehingga kamu harus sangat mengambil suatu keputusan, dan mungkin ini adalah suatu keputusan yang terbaik. Cemburu butanya membawa petaka di hubungan kamu ya, yang selama ini dia rasakan, yang selama ini dia tuduhkan ya, akhirnya membuat kamu tidak tahan dan membuat kamu pergi, dan disinilah dia akan sepertinya sangat menyesal ya, apa yang sepertinya dia nantikan ya bersama kamu, masa depannya ya, dan sesuatu hal yang ingin dia
wujudkanlah ya intinya di sini dengan kamu sepertinya hancur ya. Karena mungkin di sini saya melihatnya dia masih berada pada dua sisi yang berbeda ya. Terkadang dia sadar, terkadang dia masih mengikuti egonya, dan mungkin di sini emosinya yang tidak terkontrol, dan inilah yang membuat kamu tidak tahan. Dan saya melihatnya apapun yang sudah kamu pilih, jalan yang kamu pilih ini adalah mungkin yang terbaik, karena selama ini kamu bersamai seseorang yang toksik ya. Jadi untuk apapun yang sudah kamu lewati, kamu hebat, kamu kuat, dan kamu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.